Berapa lama waktu yang diperlukan untuk membangun kebiasaan? Membentuk kebiasaan adalah proses ketika suatu perilaku lambat laun menjadi lebih otomatis melalui perulangan. Makin sering kamu mengulang suatu kegiatan, makin banyak struktur otak kamu berubah menjadi lebih efisien dalam kegiatan itu. Salah satu ilmuwan saraf menyebutnya potensiasi jangka panjang, yang merujuk ke penguatan koneksi di antara neuron dalam otak berdasarkan pola kegiatan terbaru. Dengan tiap perulangan, pengiriman sinyal antar sel membaik dan koneksi-koneksi saraf makin erat. Fenomena ini disebut hukum Hurd. Saat neuron-neuron yang teraktifkan bersama-sama akan menjadi saling terhubung. Kamu pasti pernah merasakan pada saat memulai kebiasaan baru, sulitnya minta ampun. Menurut ilmuwan, itu terjadi karena saat kamu melakukan hal yang tak lazim, akan merasakan kesulitan karena saluran-saluran yang harus dilalui oleh suatu sensasi belum mapan. Tapi, setelah perulangan yang sering, akan membuat kamu berhasil membuat jalan pintas dan kesulitan-kesulitan itu akan menghilang. Aksi begitu menjadi otomatis sehingga dapat dilakukan tanpa melibatkan pikiran sadar lagi. Dalam hal ini, ditemukan bahwa akal sehat dan bukti ilmiah saling sejalan. Perulangan adalah suatu bentuk perubahan. Poinnya adalah, tiap kali kamu mengulang aksi, artinya kamu mengaktifkan rangkaian saraf tertentu yang terkait dengan kebiasaan itu. Otomatisasi adalah kemampuan melakukan perilaku tanpa memikirkan tiap langkahnya, yang terjadi ketika pikiran bawah sadar mengambil alih. Peneliti menggambarkan sebuah kurva pembelajaran untuk memantau tingkat keotomatisan suatu kebiasaan yang benar-benar dilakukan. Misalnya, berjalan 10 menit tiap hari. Kurva ini menggambarkan bagan garis kebiasaan antara keotomatisan dan perulangan. Pada awalnya, kebiasaan memerlukan upaya cukup besar dan konsentrasi untuk menjalankannya. Setelah sejumlah perulangan, pelaksanaannya menjadi lebih mudah, tapi masih memerlukan sedikit perhatian secara sadar. Dengan kebiasaan yang cukup, kebiasaan menjadi lebih otomatis daripada secara sadar. Di atas batas ini, garis kebiasaan perilaku dapat dikerjakan hampir tanpa berpikir, dan kebiasaan baru pun telah terbentuk. Pertanyaannya adalah, lalu berapa lama waktu yang digunakan untuk bisa membangun kebiasaan baru? Dan jawabannya adalah, berapa banyak perulangan yang diperlukan untuk menjadikannya kebiasaan yang otomatis. Memang gak ada yang ajaib terkait dengan berlakunya waktu dalam kaitan dengan pembentukan kebiasaan. Jadi bukan masalah apa itu 21 hari, atau 30 hari, atau 300 hari. Yang terpenting adalah tingkat keseringan kamu melakukannya. Kamu bisa melakukannya 2 kali dalam 30 hari atau 200 kali. Yang menjadi pembeda adalah frekuensi, karena kebiasaan baru memerlukan tingkat frekuensi yang sama. Tugasnya adalah kamu perlu merangkaikan upaya-upaya yang cukup sukses sampai suatu perilaku tertanam kuat dalam pikiran dan kamu melewati garis kebiasaan. Dalam praktiknya, tidak terlalu penting berapa lama kebiasaan dapat menjadi otomatis. Yang penting,
kamu melakukan sesuatu yang diperlukan untuk mendapatkan kemajuan. Untuk membangun kebiasaan, kamu perlu melatihnya, dan cara paling efektif untuk melatihnya adalah menjadikannya mudah. Pelajaran paling efektif adalah berlatih, bukan hanya sekedar membuat rencana. Fokuslah pada action, karena hal ini adalah proses untuk mendapatkan kemajuan. Dan jumlah waktu kamu melatih sebuah kebiasaan tidak sepenting jumlah perulangan dalam melakukannya. Semoga bermanfaat. Semangat 1% lebih baik setiap hari. Sampai jumpa di video selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.